Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran kimia, masih pada kelas 12 tentang bab reaksi redoks. Baik, kita masuk ke dalam yang namanya konsep reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Nah, di dalam redoksi ini, reduksi dan oksidasi, itu pengertiannya yang pertama itu adalah kita berdasarkan dengan oksigen. Yang pertama ya, berdasarkan oksigen. Oke, berdasarkan oksigen. Yang pertama itu reduksi. Reduksi berdasarkan oksigen, dia bisa melepas yang namanya O2. Contoh MgO menghasilkan Mg plus O2 setengah ya, setarakan. Oke, ini dia reduksi berdasarkan oksigen. Reduksi itu adalah melepaskan oksigen. Sedangkan oksidasi itu apa? Ya, dia menangkap oksigen. Oke, contoh oksidasi ya C tambah O2 menghasilkan CO2. Ini yang berdasarkan oksigen. Kemudian yang kedua berdasarkan elektron. Atau dilambangkan dengan emin. Oke, reduksi berdasarkan elektron apa? Ya, berlainan ya. Kalau oksigen dia melepaskan O2, berdasarkan elektron, reduksi dia menangkap elektron. Contoh ada Mg2 plus ditambah 2E menghasilkan Mg. Sedangkan oksidasi apa? Ya, betul. Dia melepaskan elektron. Contohnya apa? Contohnya natrium menghasilkan Na plus ditambah elektron. Nah, ini dia berdasarkan elektron. Yang ketiga berdasarkan biloxnya. Nih, pertemuan selanjutnya kita bahas ya, apa itu bilox, unsur bebas, kemudian senyawa netral dan senyawa yang bermuatan. Nanti dilihat lagi ya di pertemuan video sebelumnya. Berdasarkan bilox, untuk reduksi biloxnya akan mengalami penurunan.
Contoh, di sini ada yang namanya senyawa Mn O4 min menghasilkan Mn O4 2 min. Nah, oke, gimana? Ya, betul. Untuk menentukan bilox, ketika senyawa tersebut memiliki muatan, berarti hasilnya harus dengan muatan tersebut. Mn dan O mana yang lebih prioritas? Jelas ya. O itu berapa biloxnya? Min 2. Min 2 dikali 4 itu sama dengan min 8. Nah, sisanya untuk dijadikan min 1 berapa? Ya, betul, plus 7. Ya, disuruh sama ya. Berarti harus sama dengan min 2. Bilox O sama dengan min 2. Min 2 dikali 4 min 8. Supaya hasilnya min 2, jadi dia berapa ininya? Ya betul, plus 6. Nah, inilah dia unsur Fn yang sebelah kiri dan sebelah kanan dia berbeda. Yang sebelah kiri itu biloxnya plus 7, sebelah kanan atau produknya plus 6. Dari 7 ke 6 mengalami penurunan, makanya disebut yang namanya reduksi. Oke, baik, selanjutnya. Sedangkan untuk oksidasi oksidasi biloxnya mengalami kenaikan. Contoh, di sini ada yang namanya Mg menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 elektron min. Nah, di sini Mg biloxnya berapa? Berapa biloxnya? Ingat ya, dia merupakan unsur bebas. Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri atau jomblo. Ketika jomblo dia nilai biloxnya berapa? 0. Nah, biloxnya 0. Kemudian di sini Mg2 plus, ketika ada yang bermuatan, berarti biloxnya harus sama dengan muatan yang dia miliki. Berarti dia sama dengan plus 2. Nah, kita dapatkan Mg yang sebelah kiri dan sebelah kanan mengalami kenaikan dari angka 0 menjadi angka plus 2. Nah, ini dia. Berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, dan berdasarkan bilox. Oke, lanjut. Kita ke contoh. Reaksi redoks. Yang A itu ada unsur Cl ditambah Ki menghasilkan KCl plus I2. Oke, Cl2 dia merupakan unsur apa? Ya, unsur bebas. Unsur bebas itu sama biloxnya sama dengan 0. K dan I mana yang lebih prioritas? Jelas ya, K itu berapa? K itu plus 1, berarti plus 1. Ini berapa? Berarti dia senyawa apa nih? 0 kan? Berarti dia min 1, supaya hasilnya sama dengan 0. KCl dia memiliki muatan enggak? Enggak. Ketika dia tidak memiliki muatan, itu hasilnya harus sama dengan 0. Oke. K sama Cl mana prioritas? Jelas ya, K itu plus 1, berarti dengan J plus 1, berarti C nya berapa? Berarti min 1. Kemudian yang I2 tuh dia merupakan sama ya, dia merupakan namanya unsur bebas. Unsur bebas nilainya 0 biloxnya. Baik, oke, kita tentukan mana reduksi, mana oksidasi.
di sini nih. Nah, berarti CL2 ini nih dengan CL yang sebelah kanan. Dia mengalami apa? Ya betul, antara 0 ke min 1 dia mengalami penurunan bidoksnya. Ketika bidoksnya mengalami penurunan disebut dengan, ya betul, reduksi. Kemudian apalagi? Di sini kayaknya plus 1, di sini kayaknya plus 1. Nah, iya. Nah, di sini nih. Di sini dia nilainya min 1, di sini nilainya 0. Nah, dari min 1 ke 0 dia mengalami kenaikan bidoksnya. Ketika bidoksnya mengalami kenaikan disebut dengan, ya betul, oksidasi. Baik, di sini sudah kita ketahui ya, reduksi dan oksidasi. Oke. Ketika ada pertanyaan, manakah yang termasuk dengan oksidator? Mana yang oksidator? Ya, betul. Ketika ada katakan oksidator, dia apa? Ya, betul. Oksidator itu merupakan unsur dari Cl2, oksidator. Sedangkan hasil reduksi itu apa? Ya, hasil reduksinya itu adalah KCl. Berarti untuk reduktornya apa? Untuk reduktor itu merupakan senyawa yang namanya ini nih, KI. Nah, sedangkan hasil oksidasi dia apa? Ya, dia I2. Nah, ya. Oke, paham? Oke, satu soal lagi. Di sini ada senyawa yang namanya Mg plus 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Nah, oke, kita tentukan Mg itu dia merupakan senyawa bebas. Senyawa bebas itu sama dengan bidoksnya 0. HCl mana lebih prioritas antara H dan Cl? Jelas ya, H itu plus 1. Oh iya, dia nggak ada senyawa ya. Senyawa B itu senyawa muatan kan, berarti dia harus sama dengan 0. Berarti Cl sama dengan min 1. Tuh, di sini juga harus sama dengan 0. Mg dan Cl mana lebih prioritas? Mg kan. Mg itu berapa? Plus 2 Cl. Cl itu berarti untuk sama dengan 0 min 2. Nah, ingat ya. Ingat. Di sini Cl-nya memiliki berapa atom? 2 kan? Berarti harus dibagi 2. Berarti hasilnya min 1. Nah, min 1 ini merupakan biloks dari Cl2. Oke, kemudian yang H2O dia merupakan unsur bebas. Unsur bebas sama dengan 0, sama. Oke. Dia kita tentukan mana reduksi, mana oksidasi. Yang reduksi, nah ini kan nih, plus 1 menjadi 0. Ya kan? Dari biloksnya H sebelah kiri plus 1, yang H sebelah kanan 0. Berarti dia mengalami penurunan, disebut dengan reduksi. Nah, kemudian apa? Oksidasi mana? Nah, ini ya oksidasinya Mg itu 0, di sini Mg-nya plus 2.
dia mengalami oksidasi. Nah, ini dia. Oksidasi dan reduksi. Oke. Secara sederhananya ya. Oke. Nanti ketika kalian bingung nih, mana sih yang termasuk redoks kan? Baik itu oksidasi dan reduksi. Oke, secara sederhana. Dikatakan redoks apabila yang pertama ada unsur bebas. Yang sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ada perubahan nilai bilox. Nah, ini dia. Sederhananya, ketika senyawa tersebut mengalami redoks. Yang pertama itu ada unsur bebas, itu sama dengan 0. Dan yang kedua ada perubahan nilai bilox antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, antara reaksi dan produk. Oke, ada tambahan lagi ya. Ini kan contoh reaksi redoks nih. Nanti ada tambahan lagi ya. Itu contoh yang namanya reaksi auto redoks. Baik, selanjutnya kita masuk yang namanya reaksi auto redoks. Apa itu reaksi auto redoks? Yang pertama, auto redoks itu sama dengan, bisa disebut juga dengan yang namanya disproporsionasi. Disproporsionasi. Kemudian reaksi redoks adalah suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi sekaligus oksidasi. Contohnya, baik, ini dia contoh soalnya. Cl2 ditambah KOH menghasilkan CCl ditambah KClO2 O3 ditambah H2O. Oke, kita lanjut. Cl2 ini termasuk yang namanya unsur bebas. Unsur bebas ya sama dengan nilainya 0. KOH mana lebih prioritas? K kan? K itu berapa? Plus 1. O dan H mana prioritas? H kan? H itu plus 1. Harus sama dengan 0. Kenapa harus sama 0? Karena dia senyawa netral. Senyawa netral yang tidak memiliki muatan. Berarti supaya senyawa sama dengan, ya betul, harus 0 berarti O nya itu min 2. KCl harus sama dengan 0. K itu berapa? Plus 1. Cl itu berarti min 1.
KClO3 berarti harus sama dengan 0. K itu plus 1. O itu berapa? Min 2 kali 3 berarti min 6. Sisanya untuk 0 berarti kurang berapa? Berarti kurang plus 5. H2O itu harus sama dengan nilainya 0. Kenapa 0? Karena dia senyawa netral. H sama O mana yang prioritas? H kan? H itu berapa? Plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2 berarti O nya min 2. Oke, kita cari dulu mana yang termasuk reduksi. Reduksi apa? Biloxnya akan turun, ya kan? Nih, di sini Cl-nya 0, di sini Cl-nya ini dia nih. Oke, mati ini deh. Dia namakan apa turun? Ya, reduksi. Kemudian mana lagi? Ingat ya, kita mencari yang namanya auto redox. Suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi sekaligus oksidasi. Berarti ini kan, yang ini dengan yang mana lagi? Ya, yang ini kan, ini plus 5 di sini 0. Yang ini sini. Nah, apa? Oksidasi. Nah, berarti Cl2 itu termasuk yang namanya reaksi auto redox. Contoh yang kedua deh, biar lebih paham. Contoh yang kedua. Oke, sip. Oke, di situ ada namanya PbO2 ditambah Pb ditambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Oke, lanjut. Antara Pb dan O2 mana yang berprioritas? Jelas ya, O2. O2 itu bilang berapa? Min 2. Min 2 itu min 4. Berarti di sini plus 4. Pb itu berapa? 0 kan? Kemudian H2SO4. Langsung aja, ketika ada senyawa ini nih. Ada senyawa ini SO4, itu bisa langsung ya. Ini tadi menghasilkan namanya, dia kan bermuatan nih SO4 itu bermuatan yang namanya min 2, langsung aja min 2. Oke, langsung. Kemudian di sini berapa? Ekspresinya 0 berarti plus 2. Plus 2 dibagi 2 sama dengan plus 1. Yang ini ya, 1. Kemudian PB SO4, nah sama kan, ini juga SO4, dia memiliki muatan nanti kan, berarti sama langsung aja ya, min 2, berarti PB nya plus 2. H2O berarti ini kan H dulu, H itu plus 1 plus 1 kali 2 berarti plus 2, berarti min 2. Oke, kita tentukan, berarti reduksi ya. Reduksi itu apa? Nilai biloxnya tuh turun. Oke, nah ini dia Pb sama ini kan, nih dia mengalami reduksi ya kan. PB yang sebelah kiri plus 4, di sebelah kanan plus 2. Oh, kemudian ada lagi nih ya kan, nih. Dia mengapa dari 0 ke plus 2, mengalami namanya kenaikan, disebut dengan oksidasi. Oke, baik, mungkin segini aja materi tentang konsep reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Bila kurang paham atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.